Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki moto daerah dengan sebutan Murakata, yaitu mufakat, seia, dan sekata yang diambil dari bahasa Banjar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km persegi dengan jumlah populasi penduduk sekitar 272.219 jiwa. Memiliki potensi alam yang luar biasa. Kabupaten ini juga berada di kawasan Pegunungan Meratus, di mana kawasan ini termasuk hutan lindung karena memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar. Membuat pemerintah setempat pun lebih memilih melestarikan kawasan Meratus ini daripada mengeksploitasinya dan menolak adanya pembangunan tambang dengan hashtag Save Meratus. Selain dengan potensi alam, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga fokus dalam pengembangan sumber daya manusia, mulai dari program beasiswa, mengatasi stunting, dan memajukan perekonomian sekitar. Dengan banyaknya inovasi dan penghargaan, menjadi bukti nyata atas kesuksesan upaya pembangunan sumber daya manusia di kabupaten ini untuk terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang lebih makmur, unggul, dan dinamis. Saat ini saya berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya juga udah janjian nih sama bupatinya untuk mengeksplor bagaimana sih potensi dan juga kekayaan alam yang ada di sini. Mau tahu seperti apa keseruannya? Bersama saya Widi Dwinanda, hanya di VVIP Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu sama Pak Aulia. Mbak Widi. Betul sekali. Oh, iya. Halo Mbak. Halo. Ini kebetulan Pak ada tamu kita. Ya. Jadi mungkin saya mau lanjut dulu. Oke. Baik. Mari Mbak ya. Saya izin ngobrol-ngobrol ya sama Pak Aulia. Terima kasih. Ya, pemirsa Kompas TV bicara mengenai keindahan alam dan juga kekayaan potensi budaya dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini tentunya saya nggak bisa sendiri. Makanya saya janjian dengan sosok yang paling kenal dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, siapa lagi kalau bukan bupatinya, yaitu Bapak Aulia. Kita ngobrol-ngobrol tentang budaya dulu mungkin ya Pak. Boleh Mbak Widi. Kira-kira untuk budaya yang sedang digalakkan nih, budaya yang seperti apa? Kita mencoba sebenarnya menghidupkan kembali budaya yang saat ini sebenarnya kurang populer di kalangan para anak-anak atau generasi muda kita. Oleh karena itu kita coba kenalkan sebenarnya budaya-budaya yang hampir punah gitu loh yang ada di sini. Baik dari seni pertunjukan, baik dari alat musik, maupun kebudayaan berupa seni-seni lainnya yang sebenarnya jarang dieksplor oleh anak-anak muda kita sekarang. Salah satu contohnya kita punya gamelan Banjar, kita punya wayang Banjar, kita punya seni tari juga yang aslinya ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan hebatnya lagi, kita punya satu alat musik yang asli dari desa, namanya Desa Rantau Keminting, namanya kuriding loh. Kuriding itu alat musik yang seperti apa sih, Pak Aulia? Kalau saya jelasin yang gampangnya, kuriding itu kayak harpa, tapi kita mainannya di mulut. Dia ngandalin getaran dari bambu atau kayu. Bentuknya berarti kecil? Kecil, mirip harmonika kecilnya gitu loh. Ngadain getaran, ada talinya, digetarin bunyinya jadi ada ritme-ritme irama tertentu. Mungkin saya pernah lihat kalau di Australia itu ada namanya tuh kayak trompet-trompet. Mirip loh bunyinya juga sama. Oke, itu dimainkannya apakah perorangan atau bisa kayak ensemble begitu? Itu bisa perorangan, tapi dia juga bisa bergabung dengan alat musik lainnya. Salah satunya gamelan Banjar. Dia juga sangat cocok kena ya antara
Kuriding dan gamelan Banjarnya cocok bisa. Itu kan dari segi budaya, tentunya kekayaan atau potensi dari budaya ini bukan cuma dari kesenian aja ya, tetapi juga dari kuliner juga pasti ada ciri khasnya gitu. Pasti dong. Itu setiap ada daerah kudapan ada. apa mungkin yang bisa dikenalkan kepada saya dan juga pemirsa Kompas TV? Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Tengah itu punya ciri khas kudapannya manis-manis. Saya nanti mau ngasih liatin juga sama Mbak Widi. Saya nggak mau dikasih kudapannya. lihat doang, saya mau nyicipin juga. Mau nyicipin? dong. Iya. Nah, ayo hati-hati diabetes tapi. Karena saking enaknya. Enak dan manis dong. Oke, baik. Ini dia kudapan khas dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Betul, boleh dikenalkan satu persatu apa aja nih yang disediakan Ya. Pak Aulia? Mbak Widi, ini kudapannya saya mulainya mau kenalin yang dari sisi paling deket saya dulu nih, yang sebelah boleh. kiri. Jangan-jangan ini sebenarnya salah satu di antara banyak gitu. Kalau banyak kayaknya nggak akan muat di sini. Jadi pilihannya akhirnya kita pilihan yang camilan deh. Yang camilan aja. Sebenarnya saking kalau banyaknya Mhm. kita banyak makanan lauk pauknya loh yang sebenarnya kita kudapannya juga. ya. Di sisi kiri saya ini namanya kue cincin. Kue cincin. Manis nih. Kadang bisa dicampur loh dengan durian, dengan apa rasanya jadi ada tambahan rasanya. Aha. Tapi ini yang netral, yang manis aja. Aha. Kemudian ini namanya kue apam. Apam? Apam. Salah satunya Hulu Sungai Tengah ini terkenal namanya Kota Apam. Ini barangnya, cemilannya apam ini. Ada yang putih, ada yang coklat. Bedanya apa? Manis atau rasanya? Atau Rasanya sama, cuman yang satu mungkin pakai gula merah, yang satu pakai gula putih biasa. pasir, baik. Terus yang ini namanya kue balikuhai. Nah, balikuhai ini biasa kue yang kalau dimasak dadakan, karena dia bisa cepat bikin adonannya, tinggal dipres, ada cetakannya, dan biasanya kami tempatkan tuh di stand-stand kalau kita ada eksibisi stand-stand, jadi ngerasain kuenya panas-panas langsung dadakan. Oke. Nah, di tengah-tengah ini tipikal kue kalau lebaran nih. Ada kue jabuk sama kacang khas Barabai, yaitu kacang jaruk, kacang yang saya bilang healthy nih karena digoreng pakai pasir bukan pakai minyak. Terus di depan terakhir ini yang biasanya yang tahan lama untuk buah tangan. Sebelah sini ini namanya kue lam. Kuenya cita rasanya juga manis dan gurih. Terus kalau ini kue beras. Dua-duanya nih paling tahan lama sampai 1 bulan. Kira-kira Mbak Widi mau coba apa? Yang coba? healthy dulu. Oh, mau yang healthy dulu? Boleh. Apa bedanya sama kacang biasa? Sebenarnya kulitnya ini... Kulitnya lebih kayak gurih manis ya? Betul. Dan saya pernah baca loh, bahwa sebenarnya kacang itu yang sangat bermanfaat itu kulitnya, bukan kacangnya. Jadi ternyata ini digorengnya dengan kulit-kulitnya ya? Dengan kulit-kulitnya. Dan sangat healthy loh, Mbak Widi. Selain itu apa rekomendasinya? Sekarang palet kita udah ngerasa yang gurih. Saya bilang harus coba yang manis. Yang mana? Saya harus coba Mbak Widi apam dulu. Apam? Ya. Yang boleh, gula terserah, merah ya? sama aja. Makanya juga sekalian makan dong, Pak. Oh ya udah, saya temenin. Seakan-akan saya raku sendiri Saya gitu. temenin. Ayah kan? Ringan, nggak cukup satu. Nggak cukup satu. Serius enak, nggak bohong. Makanya saya mau ambil satu lagi. Jadi saya pikirnya kan tadi Paulia bilang hati-hati diabetes, tapi ternyata ini nggak terlalu manis loh Pak buat Nggak saya. terlalu manis. Tapi kalau udah 10 lembar manis juga dong. Tapi ini benar nggak terlalu manis, Iya. enak banget untuk kudapan kayak cemilan-cemilan Iya. ya. Dan kayaknya kalau banyak mengenyangkan. Biasanya nih secara tradisional dijual pakai daun, pakai daun 10 sebanyak 10 gitu. Dan itu tahan sebenarnya sampai 2 hari maksimal. Pakai parutan kelapa juga kayaknya enak Iya. deh. Oh betul? Betul. Wow! Ada inovasi-inovasi sendiri gitu, bisa ditambah selain kuliner. Sebenarnya pelengkap kita makan kuliner ini adalah bagaimana kita menikmati alamnya. Betul, makanya saya udah curiga nih diajak ke sini pasti ada yang istimewa di sini. Tentunya. Ini kebetulan ini udah siang, udah mau jam 12, matahari lagi terik-teriknya dan panas. Dan ternyata bagus untuk sebuah destinasi wisata. Ada spot di sini namanya Goa Limbuhang. Ada sebuah goa dan air gitu, danau kolamnya yang kalau kena sinar matahari gini
airnya jadi kayak warna hijau gitu loh. Jernih banget. Jernih. Dan saya tuh pernah lihat juga kayak viral di sosial media gitu loh. Jadi buat spot-spot foto di Instagram. Bener nggak sih? Tentunya. Saya jadi penasaran, makanya pas banget. Ih, ternyata diajak ke sini janjiannya. Kita mau ke sana langsung. Boleh kita ke sana yuk. Siap. Biar nambah follower, ada foto di Gua Limbuhang. Siap, bener banget. Di mana tuh? Deket banget ya Pak ya? Deket, sebelah sini. Boleh. Mari kita ke Ayo, sana. Mbak Widi. Ini dia Gua Limbuhang. Ini keren banget Pak. Sumpah. Iya. Ini bisa diceritakan ini kenapa bisa tiba-tiba menjadi viral sebagai sebuah destinasi wisata? Sebenarnya ini dari usaha seorang individu yang ngelihat ada lahan luas. Dia pingin coba buka usaha kecil-kecilan aja, tempat saung-saung buat makan, minum. Dan goanya ternyata ada goa yang kayak gini, yang dipoles, dikasih lanting atau perahu. Terus ini batang yang kita pegang nih bisa dinaikin sama Mbak Widi loh. Dan ternyata nanti cukup saya foto-foto pastinya. cukup estetik dan berkat sosial media tuh viral jadinya di kabupaten kami. Dan ini menjadi sebuah destinasi wajib lah gitu loh untuk orang kalau wisata mengunjungi Gua Limbuhang ini. Lihat lagunnya kalau jam 12 sampai siang pantulan sinar Mataharinya bisa langsung menembus ke bawah. Ke bawah dan bisa tampak benar-benar hijau, kebiruan dan ini bagus banget. Ini bisa dikatakan kekayaan alam yang ada di Hulu Sungai Tengah. Betul, Mbak atau Widi. bagaimana? Apakah masih banyak lagi yang bisa kita eksplor sebenarnya? Saya Ini bilang hanya salah satu. Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini potensinya sangat banyak. Ada sungai, ada gunung, ada rawa juga. Dan ini sebenarnya mumpung saya lagi ketemu sama Mbak Widi dan mungkin ada kawan-kawan nonton, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini butuh investor loh. Nah, ini dia. Ini sebenarnya kesempatan yang jarang ya, membuka kesempatan bagi investor untuk bisa terlibat dalam kekayaan alam ini. Betul. Diolah. Seperti apa nih? Kita ingin investor dari sisi investor wisata yang dia bisa kerjasama ataupun kami membuka pintu seluas-luasnya untuk berusaha di sektor wisata sehingga ada juga di Kalimantan Selatan. Soalnya belum pernah ada loh sektor wisata yang besar kayak di Jawa-Jawa itu, yang kayak park-park yang ada di Jawa-Jawa. Nah di Kalimantan Selatan kita Hulu Sungai Tengah membuka tangan lebar untuk para investor yang ingin berinvestasi di bidang wisata. Untuk pengembangannya seperti apa? Memang cita-cita yang ingin dicapai begitu Pak? Betul Mbak Widi, kita potensinya sangat tinggi dan alamnya masih terjaga karena kita nggak melakukan penambangan dan itu menjadi sebuah, kalau bahasa kita itu resource yang bisa dimanfaatkan. Kita lihat begini, alamnya begini, seneng. Orang yang kebetulan singgah di nanti kalau IKN sudah jadi, pengen jalan-jalan, singgah di Hulu Sungai Tengah, healingnya ke sini. Gampang banget, semuanya tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Selain Goa Limbuhang, tentunya masih banyak juga destinasi wisata yang bisa kita eksplor. Betul. Di mana lagi Pak? Kita punya sepanjang sungai ini, ada yang ini dikelola oleh swasta, ada yang dikelola oleh pemerintah daerah, Pagat, jauh ke hulunya lagi. Kemudian kita juga punya gunung Mbak Widi. Gunungnya, gunung yang tertinggi di Kalimantan Selatan ini adanya di Hulu Sungai Tengah, namanya Gunung Halau-Halau. Gunung Halau-Halau? Iya, dan kalau biasanya di gunung itu lebih menarik lagi nih sungainya di atas gunung tuh. Dia punya aliran yang bisa untuk river tubing. Dan juga kita bisa ngelihat tingginya gunung-gunung kapur gitu sambil lihat alam-alamnya. Yang saya juga dengar ada program Save Meratus, betul nggak sih? Betul. Itu di mana? Kita bisa explore juga? Bisa. Mbak Widi, konsepnya Save Meratus tuh sebenarnya sudah digaungkan jauh tahun 2004-an ketika pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah memutuskan tidak untuk menggunakan lahan hutan lindungnya untuk dialokasikan menjadi hutan produksi. Dan kebijakan itu terus kita jaga sampai saat ini. Sehingga Pegunungan Meratus, yaitu pegunungan yang sepanjang Kalimantan Selatan ini ada, itu betul-betul kita jaga, tidak kita rombak atau tidak kita
gali dan kita manfaatkan keasliannya ini. Pemandangannya bisa dilihat di mana? Kita bisa ngelihatnya di Desa ada Nateh mungkin? Gunung Nateh namanya itu Oh, di itu Desa Nateh. bukan Desa Nateh betul ya? Betul di Desa Nateh. Saya mau ke sana. Mau ke sana? Mau ke sana. Boleh diantar Boleh. juga. Kapan Boleh. lagi bisa nodong Pak Bupati untuk jalan-jalan keliling Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Kita ajak juga yuk, Yuk. pemirsa Kompas TV, kita jalan-jalan ke Desa Nateh. Yuk. Kita sudah sampai di Desa Nateh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang seperti janji Bapak menyuguhkan keindahan alam. Benar-benar luar biasa loh Pak. Pemandangan yang di belakang kami berdua ini merupakan pegunungan Meratus, betul ya? Betul. Yang disuguhi dari kabupaten ini tepatnya untuk Desa Nateh seperti apa sih? Kekayaan alamnya kah atau bentuk-bentuk wisata alam lainnya yang bisa digali seperti apa Pak? Desa Nateh ini kaya akan sebenarnya wisata sungai. Hulu bermula sungai itu di ujung sana, jadi aliran airnya itu masih belum terlalu deras dan ini mengalir nanti sampai Sungai Barabai, sampai pusat kota yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian di Desa Nateh ini juga ada Gua Kelelawar, ya di sana tuh ada gua yang bisa dieksplor, kelelawarnya banyak tuh dan cahayanya juga bagus. Kalau sore itu cahaya masuk. Lengkap ya, berarti selain keindahan alam, tetapi juga kegiatan adventure-nya juga bisa didapetin. Ya, di sini ada wisata river tubing. Biasa kalau pas musim hujan airnya sudah cukup tinggi, itu bisa lumayan tuh satu jam bisa tuh turun dari ujung sana ke sini, puas banget tuh river tubingnya. Seru banget ya. Lalu apakah ada kerjasama antara pemerintahan kabupaten ya dengan Dinas Pariwisata Pak? Seperti apa bentuk kerjasamanya? Saat ini kita dari pemerintah daerah mencoba meningkatkan kapasitas masyarakat. Jadi wisata river tubing, wisata ada saung-saung yang dibuat oleh masyarakat, rata-rata dibuat oleh masyarakat sendiri atau swasta. Kita mencoba memberikan kapasitas, meningkatkan kapasitas para pengelola wisatanya dengan pokdarwisnya, sehingga semakin lama semakin profesional dan aspek safety maupun aspek dalam menjaga lingkungannya mereka juga lebih baik. Misalnya bagaimana pengelolaan sampah di tempat wisata. Nah, pemerintah daerah hadir pada saat itu. Namun juga kita juga sudah menyiapkan infrastruktur. Saat ini Desa Nateh adalah salah satu di Kecamatan Batangalai Timur yang kita hubungkan dengan salah satu kecamatan di Limpasu. Pemerintah daerah membuat sebuah jalan akses menghubungkan kecamatan yang view-nya sebenarnya cukup indah gitu loh. Dari daerah Kecamatan Limpasu menuju Desa Nateh ini. Baik, untuk sosialisasi atau penyuluhan terutama untuk menjaga kelestarian lingkungan, apakah juga memang digalakan Pak? Jadi begini Mbak Widi, ketika masyarakat kita memutuskan untuk tidak menambang atau mengeksploitasi lingkungannya, kita harus memberikan alternatif. Solusi, bagaimana ya? pencaharian mata pencaharian mereka. Wisata ini menjadi sebuah alternatif ketika mereka kelola dengan profesional, mereka kelola dengan baik, bagaimana menyambut tamu, itu menjadi sebuah alternatif untuk masyarakat. Ekonominya tumbuh, nanti banyak yang belanja di sini. Namun ada dua mata koin. Ketika kita sebuah alam yang terjaga lingkungannya, akan juga sisi lainnya adalah menjadi sebuah hal yang menarik untuk disentuh pertambangannya oleh pihak oknum-oknum yang ingin melakukannya secara ilegal. Apalagi memang ada potensi ya, dalam segi pertambangan sangat potensial sebenarnya. Betul. Kalau di Kecamatan Batangalai Timur ini memang ada potensi, terutama batu bara, kemudian dalam hal tambangan batu, pasir, sirtunya juga ada potensi. Namun hal tersebut pastinya akan sangat berdampak ketika daerah hulu ini ketika airnya tercemar, kemudian nanti sampah yang
air Limbah-limbahnya. limbah-limbahnya turun ke kota, nah tentu masyarakat kota yang akan menerima dampak paling berat dan dampak yang paling negatifnya. Sulit nggak sosialisasi itu, Pak? Ya kita Kepada bilang masyarakat, terutama masyarakat setempat ya? itulah kita bilang tuh kita harus memberikan alternatif bagi mereka. Kalau mereka terpancing, mereka akan melihat dalam jangka pendek saja, Betul. tidak akan melihat dalam jangka panjang gitu loh. Nah, di sini kita letaknya pemerintah sebenarnya kan permasalahannya permasalahan perut aja. Jika ada pekerjaan, jika ada lapangan pekerjaan, jika ada lapangan usaha yang baik, tentu mereka akan mandang nggak jauh beda kok, nggak perlu sampai ngerusak-ngerusak alamnya gitu loh. Kita juga selalu sering melakukan sosialisasi tersebut gitu loh kepada masyarakatnya. Alhamdulillah mayoritas masyarakatnya masih tetap mendukung bagaimana kita mengelola Pegunungan Meratus ini. Kalau kita lihat ini juga kan keindahan itu justru menjadi nilai plus begitu ya untuk pariwisata yang ada di sini, untuk menghidupkan wisata alam yang ada di sini, lalu akhirnya tercetuslah Save Meratus yang tadi sempat kita bahas juga sedikit. Program-program seperti apa yang memang sedang dijalankan untuk Save Meratus ini khususnya? Saat ini Mbak Widi, kita mencoba memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bagaimana kita harus berlaku baik terhadap lingkungan kita. Pembangunan bisa kita lakukan tapi tetap jaga lingkungan. Salah satunya begini, kita pemerintah daerah menggalakkan penanaman pohon. Ketika ada pegawai yang naik pangkat ataupun promosi, kita suruh untuk menanam pohon. Ketika ada guru yang naik jabatan fungsionalnya, itu kita suruh tanam pohon. Tanam pohon itu menjadi sebuah, kalau bahasa orang itu tradisi yang dimulai dari para pegawai. Kemudian kita juga menggalakkan ada sebuah kegiatan yaitu Jumat Bersih, yaitu suatu kegiatan untuk menyadarkan masyarakat terhadap lingkungannya nih, kebersihan lingkungannya. Dan terus dari Dinas Lingkungan Hidup nih, kita selalu sounding HST itu no plastik gitu loh. Coba kita reduksi, kurangi penggunaan plastik, kita recycle. Itu di sekolah-sekolah udah mulai kita kasih tumbler tuh supaya jangan beli kemasan-kemasan plastik kemasan gitu loh. Dan kita harap sih tumbuh kesadaran dari masyarakat, mencintai lingkungannya, mencintai kebersihan lingkungannya, dan dia menanam pohon sebagai bentuk kecintaannya gitu terhadap lingkungan. Sejauh ini sudah seberapa efektif? Alhamdulillah 2 tahun belakangan nih semua sudah mulai tahu, aware ya? Sudah tahu dan mulai aware terhadap itu gitu loh Mbak Widi. Yang satu lagi nih, ketika kita galakkan Jumat Bersih tuh di lingkungan SKPD, itu sekarang sudah mulai ibaratnya masyarakat pada ikutan juga gitu loh. Nggak hanya dari unsur pemerintahan aja, kita dorong untuk dari unsur misalnya ada swasta untuk ikut juga. Ayo bersihin lingkungan kita gitu loh. Wah, ini benar-benar kebayang ya, tidak ada plastik. Pantesan sepanjang saya melihat sungai ini sangat bersih, Pak. Iya. Jernih airnya, lalu juga udaranya sejuk, langitnya cerah, pemandangannya begitu luar biasa. Jadi saya sangat menikmati. Mau ikut menikmati makanya kesini ya Pak ya. Ajakin dong Pak. Ya, pemirsa Kompas TV ini ayo silahkan. Ayo berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Mari kunjungi, datangi ke sini, nikmati alamnya dan kita jaga Pegunungan Meratus. Saya juga ingin melanjutkan menikmati keindahan dan kesyahduan alam di Desa Nateh. Sudah diajak jalan-jalan nih sama Bapak Aulia untuk mengeksplor potensi wisata alam dan juga kebudayaan yang begitu luar biasa dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tentunya kalau yang namanya potensi alam tentunya harus diimbangi dengan
sumber daya manusia yang berkualitas juga ya Pak ya. Salah satu pondasinya yaitu melalui pendidikan, dan hebatnya lagi ternyata Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini mendapatkan penghargaan, bahkan satu-satunya kabupaten di Kalimantan yang mendapatkan anugerah utama Merdeka Belajar. Wow, ini bisa dijelaskan seperti apa sih programnya yang sampai akhirnya mendapatkan penghargaan seperti itu Pak? Jadi Mbak Widi, ini bukan instan, ini prosesnya sangat sudah panjang. berjalan kurang lebih 2 tahun, dan ini juga termasuk salah satu visi misi kami selaku kepala daerah, memanusiakan manusia. Investasi awal kami adalah bermula dari anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, dan kita harapkan ketika sumber daya mereka naik, mereka bisa kompeten, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diisi oleh penduduk yang betul-betul pintar dan siap kerja. Baik. Anugerah Merdeka Belajar yang kami peroleh itu ada 3 penghargaan yang kami peroleh, dan semuanya itu saling berkaitan. Pertama, bagaimana kami mengalokasikan anggaran, bagaimana kami mentransformasikan metode pembelajaran yang ada di klasikal yang sebelumnya dengan menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar, dan yang ketiga adalah ultimate-nya adalah ketika kami ada seluruh sinkron, baik dari pengajarnya, baik dari siswanya, itu akhirnya dinilai ada perkembangan literasi dan numerasi yang naik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Itulah kuncinya pada akhirnya gitu. Wow, nah yang menarik lagi saya melihat di situ ada SBI Cambridge. Ini termasuk salah satu program yang diunggulkan atau bagaimana, bisa dijelaskan juga Pak? Ya Mbak Widi, jadi SBI ini sebenarnya bermula dari pengalaman pribadi kita. Ketika saya pergi ngerantau ke luar negeri, terus balik, ada sebuah rasa percaya diri ketika kita bisa berkomunikasi ke dunia luar. Nah, itu kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, saya lihat, minta maaf, di kota-kota di Pulau Jawa, hampir semuanya anak-anak memiliki kemampuan tersebut. Meskipun itu menjadi sebuah mata pelajaran pilihan ataupun suatu ekstrakurikuler yang mereka dalami, kita juga nggak mau kalah. Meskipun Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Tengah ini jauh dari Jawa, nah kita ingin kualitas anak-anak kita ini step by step secara pelan-pelan, mereka juga harus bisa beradaptasi dengan keadaan global nanti. Nah, di sini bekal mereka gitu loh. Cambridge Qualification School berarti metode pembelajaran bahasa Inggrisnya ini betul-betul mengikuti sebuah kurikulum yang diakui oleh Cambridge yang ada di London sana tuh. Yes. Nah, dan menyesuaikan terhadap tahapan-tahapan mereka nih. Jadi maksudnya menyesuaikan kurikulum, gurunya juga sudah tersertifikasi. Kami mengirim guru untuk mengikuti pembelajaran dan sertifikasi yang memang sesuai oleh dengan Cambridge. Standarisasi di sana. Betul. Ya, betul. Nah, yang menariknya lagi, ternyata kan yang memang untuk pengembangan sumber daya manusia itu yang digalakan bukan hanya dari segi pendidikan, tetapi juga nilai-nilai agama. Itu juga harus benar-benar diperkuat. Dan saya dengar nih, banyak sekali beasiswa dan juga program-program yang dilakukan. Bisa diceritakan mungkin untuk masyarakat yang lebih luas lagi nih Pak. Jadi Mbak Widi, kebetulan di Hulu Sungai Tengah ini ketika kami menjabat sebagai kepala daerah, kami menginisiasikan ada sebuah program beasiswa. Masyarakat Hulu Sungai Tengah ini adalah masyarakat yang agamis. Rata-rata penduduknya, anak-anaknya ini kalau sore mereka pulang belajar ngaji di tempat ngaji gitu, atau sama gurunya di rumah atau datang gurunya ke rumah. Nah, kami ingin meningkatkan, ada peningkatan dari sisi spiritual, nggak hanya mereka bisa ngaji, tapi mereka bisa ngapal Quran, menghafal Quran. Hafiz Quran berarti Hafiz Quran. Nah, ada sebuah program beasiswa, bentuknya itu insentif. Maksudnya begini, buat anak-anak yang mencoba untuk menghafal Quran, berprestasi di bidang itu, kita berikan insentif sebesar, sebenarnya nggak banyak, yaitu uang 150.000 tiap bulan. Tapi ini menjadi sebuah pemicu kepada mereka. Pendorong semangat juga tentunya. Pendorong semangat ketika orang tuanya memakai uang itu untuk nyenengin anaknya, kasih makan, kasih hadiah. Mah, udah hafal nih 1 lembar nih gitu kan. Nah, orang tuanya mungkin masakin makanan yang enak dengan uang yang kita kasih. Nah, mereka tuh jadi senang dan terpacu untuk lebih tepat menghafal. Dan alhamdulillah program ini sudah berjalan 3 tahun
dan ada 3.000 penerima beasiswa yang dengan hafalan bertingkat-tingkat mereka. Maksudnya ada yang hafal 1 juz, ada yang hafal 2 juz, 3 juz. Itu ada sekitar tahun ini sekitar 3.000, Mbak Widi. 3.000. Yang cukup besar juga anggaran yang kita gelontorkan, tapi alhamdulillah respon dari orang tua mereka ini sangat senang, Mbak. Bahkan ditanya lagi, mau ningkatin berapa lagi? SMP pada mau minta, SMA malah mau pada minta gitu. Meskipun SMA bukan kewenangan untuk pemerintah kabupaten untuk masuk gitu. Baik, saya jadi penasaran seperti apa ya kondisi anak-anak SD saat belajar begitu ya. Kita bisa mampir-mampir, kita intip-intip yuk. Boleh. Kita ke sini? Ayo. Yuk, mari. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih, semangat nggak pagi ini? Udah pada makan belum? Udah. Ya. Masya Allah. Ibu izin ya. Ya, Bu. Oke, ini dia suasana pembelajarannya ya. Ini merupakan kelas Cambridge, betul Bu? Oke, bisa diceritakan kira-kira apa sih yang dirasakan dari manfaatnya terutama ya ketika ada program dari Cambridge ini? Saya rasa dengan program Cambridge English Qualification ini, anak-anak ini sebenarnya kita buat untuk lebih percaya diri. Jadi mereka dibiasakan untuk bisa ngomong secara informal, baik antara kawannya, temannya, itu dan katanya, saya baru dikasih tahu kepala sekolah, untuk di kelas ini tiap sebelum pembelajaran mereka ada sesi 15 menit ngobrol-ngobrol dulu tentang pakai bahasa Inggris, ngenalin kosakata, dan gurunya interaktif tuh sama anak-anaknya. Boleh langsung Bu dipraktekkan bagaimana? Good morning children. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm good. Okay. Now today we learn about mathematics ya. Oke, pembagian, divide. Nah, tadi sudah dipraktekkan Bu. Oke. And then tadi kita membagi grup ya. Oke, kemudian kita play game ya, bermain game. Nah, dibagi menjadi 4 kelompok Pak. Jadi 4 kelompok. Dan ini hasil dari pembagian matematika tadi hari ini berbahasa Inggris. Oke. Gimana Pak? Apakah ada program-program lainnya yang memang fokusnya kepada peningkatan sumber daya manusia terutama dari usia Jadi dini? Mbak Widi, pembelajaran ini sebenarnya bermulanya ketika mereka usia dini loh. Dan salah satu inovasi kami adalah bagaimana kita membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kami sudah mulainya di PAUD tuh. Oh, jadi bukan di SD, tapi Bukan ada yang hanya lebih di SD, kecil lagi. Di PAUD ketika mereka sebelumnya SD nih. Dan itu salah satu kunci penting juga ketika kita di PAUD mulai mengajarkan orang tua dan anak-anaknya untuk mengerti bagaimana mereka bisa makan bergizi untuk menghadapi ketika mereka sudah dewasa nanti. Jangan sampai mereka stunting, jangan sampai mereka nanti terhambat pertumbuhannya. Mau lihat nggak Mbak Widi? Saya penasaran banget programnya seperti apa. Diajak kemana kita? Kita ada PAUD Pembina. Boleh. Mungkin kita bisa ke sana ya. Siap. Ayo. Terima kasih Ibu. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Kenalin saya Widi, dibawa atau diajak sama Pak Aulia untuk ke sini. Ya, silakan Ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Abang mau duduk di situ? Abang di sini aja. Abang sini, Abang. Duduk sini. Tadi kan kita sudah ke SD ya Pak ya? Ke Iya. SD Barabai mana itu? Darat 1. Barabai 1 Darat ya? Iya. Nah itu kan bicara mengenai pengembangan sumber daya manusia ternyata dari sejak usia dini.
Dan bukan dari SD aja, makanya saya langsung diajak ke sini. Ada juga loh program-program yang memang digalakan oleh Ibu Cherry di sini, yang memang yang lebih kecil lagi juga digalakan. Ini sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia. Bisa diceritain sedang apa di sini kegiatannya, apa aja memang yang disosialisasikan, Ibu? Iya, jadi ini kita kalau di PAUD memang ada program dari Pak Menteri, pasti juga terusan dari Pak Presiden bahwa bagaimana menciptakan PAUD itu menyenangkan. Jadi nanti ketika dia transisi ke sekolah dasar itu punya transisi yang menyenangkan. Jadi dia fokusnya dalam ketika pembelajaran PAUD ini dia happy-happy, dia senang, dia menyanyi, dia belajar stimulasi, entah itu stimulasi motorik juga non motorik seperti itu. Jadi kita di sini nyanyi-nyanyi, mengenal diri, mengenal tubuh, terus menghitung jari dan segala macam lainnya. Jadi nanti ketika dia mulai tahapan sekolah dasar itu dia nggak ada beban untuk harus bisa menulis, harus bisa membaca karena sudah tidak ada lagi program seperti itu. Berarti yang dipersiapkan adalah mental anak-anak. Betul, mental kepribadiannya juga siap seperti itu. Selain itu apakah ada program-program lainnya, terutama kalau kita perhatikan yang memang jadi concern nih untuk agar tidak stunting di kemudian hari. Apakah ini juga disosialisasikan atau menjadi sebuah program yang berkelanjutan begitu? Betul. Jadi di dalam program Bunda PAUD beserta Pokja, kita menggalakkan bagaimana anak-anak itu hidup sehat. Hidup sehat itu artinya apa yang dia konsumsi, makanan apa. Jadi yang pertama kita galakkan adalah bagaimana anak-anak ini suka telur. Jadi minimal protein hewaninya yang kita betul-betul tekankan. Yang pertama telur, 1 telur per hari gitu. Kemudian yang kedua adalah ikan. Jadi bagaimana setiap kegiatan kita, setiap program kita itu melibatkan anak-anak beserta protein hewani itu tadi ada keterikatan gitu, suka gitu. Dengan ikan dan telur itu seperti itu. Jadi menghindari, meminimalisir nanti kalau sudah SD banyak jajan di luar seperti itu. Jadi kita dari harus dibekali dulu kebiasaan jajan sehatnya. Sehatnya dari ibunya juga tentunya. Jadi tidak hanya sosialisasi ke anaknya, kalau anaknya kan masih belum mengerti gitu. Jadi memang kita banyak juga sasarannya ke orang tua murid itu sendiri supaya paham. Ada kolaborasi mungkin programnya dengan kolaborasi program Bapak? Ya, kita juga dari pemerintah daerah ada program formal kita. Begitu di tingkat SD, kita ada program namanya Jenius. Kita mengenalkan kepada wali murid, bahkan kita praktek langsung. Ada tahun ini ada beberapa sekolah selama 10 hari berturut-turut, anaknya kita kasih makanan yang bergizi dan seimbang. Praktek langsung, nggak aja teori. Jadi jam 10 ketika mereka istirahat, kita kasih makanan, nasi box yang lengkap gizinya, dan itu contoh makanan sehatnya dipampang nyata begitu. Dimakan langsung. Dan itu sudah kami lakukan dari akhir tahun lalu, dan ini tahun kedua yang sudah kami laksanakan. Untuk respon dari orang tua bagaimana? Sebenarnya mereka semua senang. Bahkan kalau bisa tiap tahun gitu ya. Kalau bisa tiap tahun setahun penuh gitu. Setahun penuh, jadi saya nggak repot-repot kayaknya harus masak dan memilih makanan sehat gitu kan udah disediakan. Sepertinya Bunda ini lagi sibuk sekali bersama dengan anak-anak. Saya tidak mau lama mengganggu, tapi kita boleh janjian kali ya sore, jalan-jalan sore bagaimana Pak? Boleh. Berarti di lapangan Dwi Warna ya? Kita ada lapangan Dwi Warna, di situ biasanya tempat publik untuk olahraga, berkumpul komunitas. Nanti kita janjian deh ketemu di sana. Oke, berarti Ibu juga ikut ya? Kita jogging bareng. Boleh. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam VVIP Kompas TV. Tepatnya di Taman Dwi Warna yang ternyata semakin sore semakin ramai ya. Iya. Kita udah
jogging ala-ala. Jadi ternyata semakin sore semakin seru. Jadi kayaknya lebih seru lagi kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Kemarin kan kita udah ngobrolin tentang kekayaan alam, lalu juga potensi dari sumber daya manusia yang memang dilakukan sejak usia dini ya Bu. Betul. Ya. Tapi ada yang tak kalah penting adalah infrastruktur nih. Dari pemerataan infrastruktur itu saya dengar juga dilakukan sampai pelosok melalui ekspedisi Meratus, bener nggak sih? Bisa diceritain seperti apa Pak? Betul Mbak Widi. Jadi kita punya konsep pembangunan itu harus merata. Tidak hanya di kota, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan kita memberikan fokus ternyata desa-desa yang ada di ujung maupun di pegunungan sampai saat ini tuh sangat sedikit sentuhan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berusaha memperhatikan pembangunan. Itu sudah kami lakukan dengan meningkatkan infrastruktur di desa-desa melalui pembangunan jalan dan jembatan di daerah pegunungan Mbak Widi. Kemudian kami juga alhamdulillah tahun 2021 berhasil melakukan rekonstruksi dari kejadian banjir yang pernah Banjir bandang yang ya Pak ada ya? di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kami lakukan pembangunan kembali, termasuk Taman Dwi Warna ini dulu hancur loh tahun 2021. 2021 hancur, tapi sekarang sudah mulai ramai lagi. Betul. Menjadi pusat kegiatan juga nggak sih untuk komunitas? Mungkin ada komunitas dari Ibu Cherry juga berkegiatan di sini pusatnya? Betul, beberapa anak-anak juga yang anak usia dini melakukan kegiatan-kegiatan seperti ada dongeng bersama, seperti itu, terus ke kegiatan melukis, Di sini menggambar. juga? Betul. Jadi stimulasi motorik saya lihat juga di sebelah sana juga dilakukan oleh penggiat-penggiat terkait gitu. Jadi alhamdulillah sekali Bapak Bupati sangat membantu kami semua. Iya, tadi juga ada anak-anak main bola juga termasuk juga ya. betul, Salah satu betul. pusat kegiatan masyarakat di semua usia begitu. Balik lagi nih untuk infrastruktur yang memang sedang dikembangkan selain di pelosok lalu juga di perkotaan, program-program apa lagi yang memang sedang gencar-gencarnya dilakukan nih Pak? Kita sebenarnya dalam konteks infrastruktur ingin agar seluruh infrastruktur yang ada di perkotaan juga mulai ada peningkatan. Yang paling gencar saat ini adalah tentunya ruang terbuka publik, kemudian juga tempat olahraga masyarakat, dan tentunya juga kita juga menghidupkan perpustakaan yang menjadi sebuah komunal, perpustakaan komunal yang ada ini. Insya Allah akhir tahun ini selesai kita kerjakan, dan mudah-mudahan Mbak Widi bisa jalan-jalan lagi sama saya, kita bisa lihat lagi hasilnya. Mau banget. Yang menariknya juga kita balik lagi ke ekspedisi Meratus. Ya. Kayaknya kemarin tuh saya pernah lihat video Bapak kayak jalan-jalan 4 hari itu ke pelosok. Ini dalam bentuk ekspedisi Meratus juga atau bagaimana? Betul, jadi dulu tahun 2022, sekitar tahun 2022, kami melakukan ekspedisi ke desa tertinggi dan terjauh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kebetulan desa tertinggi dan terjauh itu juga termasuk desa tertinggi di Kalimantan Selatan. Dan karena daerahnya hutan lindung, perlu waktu 4 hari karena memang tidak terbuka jalannya itu untuk menggunakan mobil ataupun sepeda motor atau trail gitu. Luar biasa, tapi setelah adanya ekspedisi Meratus ini kemudian pembangunan mulai bergerak ke arah pelosok, sementara sebelumnya sama sekali belum ada sentuhan sama sekali begitu ya infrastruktur. Apa saja yang dibangun waktu itu? Sampai saat ini kami sudah membangun sebuah jembatan yang betul-betul menghubungkan daerah. Ada sebuah namanya Desa Atiran yang nggak bisa ambulan masuk ke sana. Jadi kami buatkan jembatan sehingga ambulan bisa akses. Karena ada permohonan warga hampir 15 tahun lebih minta dibuatkan jembatan yang dimana mereka bisa dijemput jika ada yang lahiran yang atau darurat juga ya, darurat Pak, ya? gitu. Alhamdulillah di tahun kemarin sudah selesai kita buat jembatan yang betul-betul menghubungkan sebuah desa yang tidak bisa akses mobil masuk di sana. Luar biasa, itu pencapaian sebenarnya. Saya sampai melihatnya aja sampai wah, luar biasa sekali ya, terharu loh. 4 hari bukan pakai mobil, masalahnya jalan kaki ya Bu ya. Menyusuri hutan dan tantangannya juga pasti sangat sulit di situ. Lalu ke depannya, selain harapan adanya bala bantuan ibaratnya saling rangkul begitu,
seperti apa harapan ke depannya? Atau mungkin ada aspirasi-aspirasi masyarakat yang memang diterima oleh Bapak dan sebenarnya menarik untuk diangkat gitu, Pak? Sebenarnya gini, masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak menginginkan kita nih seperti yang membangun seperti jadi ibu kota baru, tapi kita ingin juga pembangunan kita sebenarnya selaras dengan bagaimana kita menjaga lingkungan. Baik. Nah, jangan sampai kita membangun terkorban lingkungan. Salah contoh begini, kita bikin jalan yang banyak, akan banyak terkorban ketika ada galian C yang membutuhkan sebagai bahan utama jalan, justru ada daerah-daerah kita yang lain yang jadi terkorban karena harus digali sebagai bahan galian C-nya. Makanya kita ingin agar pembangunan itu sebenarnya seimbang antara masyarakatnya, antara kebutuhannya, dan sehingga kita harapkan efeknya justru terasa langsung. Lalu untuk harapan Ibu ke depannya sebagai supporter, benar-benar supporter pribadi begitu ya, kepada tugas-tugas Bapak seperti apa dan juga harapan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu? Untuk sebagai istri tentunya pribadi berharap bahwa Bapak bisa berhasil mengemban amanah ini sampai selesai waktunya dan juga tentunya selamatlah dunia akhirat, saya bilang seperti itu. Kemudian sebagai pendamping yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami berharap bahwa banyak keluarga yang sejahtera dan juga terberdaya. Kalau kita ngomongin keluarga, ada ayah, ibu, anak. Betul. Ibu harus bisa terbekali dengan ilmu sama juga seperti ayahnya dan nantinya akan melahirkan generasi anak-anak yang cerdas tentunya dan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga jangka nasional seperti itu. Baik, tentunya pembangunan pasti dimulai dari lingkungan rumah ya Pak. Betul. Yang baik. Baiklah Ibu, Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Kemarin saya udah jalan-jalan sama Bapak, luar biasa kekayaan alam yang ada di Hulu Sungai Tengah ini masih sangat besar dan masih sangat bisa dikembangkan. Terima kasih banyak atas Terima kasih, waktunya. Mbak Winnie. Kita Kembali lagi ya. Mau kembali lagi, nanti ada acara-acara saya datang insya Allah. Oke, ditunggu. Terima kasih. Terima kasih. Enak, bisa lari-lari sore juga, nyaman tempatnya. Iya, enak juga untuk santai-santai sama teman dan keluarga. Alhamdulillah pembangunan yang ada di sini sangat bermanfaat bagi terutama kami masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Yang pertama, masyarakat Hulu Sungai Tengah bisa berlibur lah di tempat ini, kemudian dapat melaksanakan kegiatan olahraga untuk menjaga kesehatan. lebih kenal dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mulai dari tradisi budayanya, kuliner, bahkan program-program inovatif untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimulai sejak usia dini, langsung ditemani oleh Bapak Aulia Oktaviandi. Saya sampai juga di sini, puncak Gunung Titi dengan pemandangan yang begitu luar biasa yang semakin menyadarkan saya bahwa potensi kekayaan alamnya masih sangat besar dan bisa semakin dikembangkan. Akhir kata, saya Widi Dwinanda pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di VVIP selanjutnya.